Wih, Mas, bawa apaan tuh, Mas? Oh, ini nih water filter. Jadi ada mesin full automatic yang pakai ini. Nah, teman-teman yang belum tahu, ikutin video ini sampai dengan selesai. Yuk kita jalan. Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hari Rizky di channel N-Coffee Indonesia. Kali ini saya ingin menjelaskan mesin-mesin full automatic di salah satu brand pastinya. Mesin apakah itu? Ikutin terus video ini sampai dengan selesai biar teman-teman tahu dan gak ketinggalan informasinya. Ya, gimana video highlight-nya tadi teman-teman? Keren dong, tapi pasti ada kebingungan karena mesinnya kok mirip-mirip semua. Ya, karena ini mirip-mirip karena cuma satu brand. Kali ini saya akan menjelaskan dari brand Philips mesin full automatic. Tapi saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman para penonton yang setia yang menonton channel kami sampai dengan detik ini. Jadi yang baru nonton jangan lupa subscribe, yang sudah pernah nonton jangan lupa like, komen, dan share. Ya teman-teman, jadi di video kali ini ya, kalau kemarin-kemarin kan kebanyakan tentang mesin komersial. Kali ini saya ingin menjelaskan mesin full automatic, di mana dari satu mesin itu sudah tinggal satu kali pencet sudah jadi kopi. Makanya disebut full automatic, di mana grinder, water tank, untuk brewing semuanya jadi satu, makanya dinamakan full automatic. Kalau yang lain kemarin itu namanya semi automatic. Ya, tadi saya sempat di stop pas keluar dari ruangan belakang oleh Mas kameramen. Mas Hari, ini yang dibawa apa nih? Ini yang saya bawa ini ya. Jadi yang saya bawa ini adalah water filter. Fungsinya untuk memfilter atau untuk menyaring air. Nah, untuk mesin apa aja teman-teman? Yuk ikutin sampai dengan selesai karena nanti akan saya jelaskan. Ya teman-teman, jadi di mesin full automatic ini ya, terutama brand Philips, ada yang menggunakan water filter ini atau sudah include, ada juga yang belum. Jadi nanti teman-teman beli secara opsional. Oke, seperti yang saya akan jelaskan nih, mulai dari pojok kiri ini ya, pojok kiri saya yang warna hitam. Oke, bentuknya ini elegan, futuristik, kekinian banget, jadi nggak terlalu kaku kayak mesin-mesin full automatic lainnya. Di sini dia tipe 1200, dimana kalau ini di water tanknya sebetulnya dia ada untuk meletakkan water filternya ya, jadi ada nih untuk letak water filter, tapi khusus tipe ini gak dapet atau teman-teman nanti bisa beli sendiri ya. Lalu mana aja yang dapat Mas Hari? Yang dapat itu mulai dari seri 2200 ke atas. Jadi kayak seperti ini, di sampingnya ada 2200, tapi sebelum saya ke sana saya sambil jelaskan dulu sedikit. Oke, di mesin ini memang mirip-mirip ya, sehingga wattnya mirip-mirip. Jadi yang membedakan adalah fitur dari menu kopinya. Contoh, yang ini dia hanya sampai americano, nanti ada yang bisa bikin lungo, sampai di akhir ada yang bisa bikin macchiato. Di tipe mana aja? Yuk saya jelaskan teman-teman. Jadi 1200 ini ya, jadi tadi saya jelaskan ini ada kurang lebih 5 tipe ya. Di 5 tipe ini 1200, 2200, 3200, 5400 memiliki daya listrik 1400 watt. Khusus yang pojok sebelah sana tipe 5500, wattnya 1500. Kenapa berbeda? Karena dia ada pilihan menu macchiato. Baik, saya geser lagi ke sampingnya. Ya, di sini ada 2200. Oke, sama-sama 1200, 2200 mirip ya. Kalau lihat dari gambar juga pilihan modenya mirip. Yang membedakan pertama bentuk desain. Jadi warnanya ini dibikin lebih eksklusif, lebih elegan dengan ada pilihan warnanya golden. Oke, di sisi-sisinya ini. Nah, dia ditambahkan ada water filternya. Kalau beli secara terpisah ini cukup mahal karena harganya di atas 1 jutaan. Jadi kalau saya pengen yang sudah include, belilah yang tipe 2200. Next ke 3200 berikutnya dengan daya listrik sama 1200. Hanya bedanya di sini dia ada menu lungo, di mana lungo itu adalah double doppio. Jadi kalau saya pengen bikin kopi yang lebih pekat, pilihlah mesin 3200.
200. Next, ini ada 5400. Kalau ada chambernya, ya chambernya ini fungsinya untuk bikin foam. Ya nanti bisa teman-teman copot. Oke, seperti ini. Oke, kalau memang kosannya nanti memang teman-teman ingin beli yang ada untuk bikin microfoam, ya tapi nggak semikro kayak semi komersil ya teman-teman ya, cuman kita sebutnya ini dia foam khusus chambernya nih. Nah nanti teman-teman bisa pilih yang seri 5400 atau ada seri yang sebelumnya itu biasanya kayak nanti kita kasih tipe tambahan Latego ya, jadi ini yang 5400 tapi ini yang serinya non Eropa. Oke, sekarang kita ke sebelahnya, ini ada yang 5500 ya, 5500. Ini dia lebih banyak pilihannya karena ada more detail, more drink. More drink ini berarti dia minuman yang lebih banyak. Ya, di sini ada 20 kali pilihan menunya. Nah, teman-teman bisa pilih 5500 dan ini dia yang dari Eropa. Ya, jadi Philips itu ada beberapa yang kita datangin dari non Eropa dan dari Eropa. Nah, di sini kenapa sih kita datangkan yang full automatic? Karena kita berharap ya yang kita dapat layani itu nggak hanya untuk teman-teman yang middle high, tapi kita juga berharap middle low itu bisa kita capai ya, jadi pembelinya itu cukup banyak dan tidak hanya cafe, tapi kita juga bisa untuk menjual yang rumahan bahkan kantoran karena cukup laris untuk tipe-tipe yang ini yang kita jual. Bentuknya futuristik, penggunaannya simple dan untuk perawatannya juga tidak sulit. Oke, baik teman-teman, kayaknya seperti biasa ya, video-video kami itu akan lebih menarik, lebih edukatif, lebih inovatif kalau kita bikin kopi. Nah, mau pakai mesin yang mana? Kita bikin pakai yang mesin paling laku, yaitu yang tipe 2200. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah sampai lagi di studio. Ya cukup perjalanan jauh dari depan ke belakang, lebay banget, nggak ya, dekat sebetulnya. Jadi tadi butuh waktu sedikit saya mengeluarkan ini dari dus supaya ini nggak ada yang ketinggal. Ya jadi kita kupas tuntas Philips EP 2200. Ya, jadi ini tadi sudah saya keluarkan semua teman-teman. Ya, ini tinggal kita lihat dari bentuknya. Ya, ini bentuknya sangat elegan, futuristik, ya kekinian banget, dan cara penggunaannya mudah. Gimana cara penggunaannya? Yuk kita mulai. Sebelum mulai, kita lihat dulu dia ada bagiannya apa aja. Pertama dari atas teman-teman. Kayak di atas ini, ya jadi di atas ini nih, nanti tutupnya bisa kita buka. Oke, ini adalah tempat beans hoopernya, dimana nanti kalau teman-teman ingin kopinya tetap enak, ya, saya sarankan gunakan kopi biji. Ya, karena kenapa? Kalau kopinya yang bubuk, khawatirnya kalau nggak langsung habis, penggunaannya lama, nanti dia unfresh atau nggak segar. Tapi bisa. Nah, tempatnya di sini kalau yang bubuk, ya teman-teman ya. Nanti ada tempatnya. Lalu kalau yang biji, bagaimana Mas Ari? Berarti butuh setting green size. Betul, butuh setting green size. Di atas ini, ya nanti akan saya detailkan. Ya, jadi akan saya detailkan. Ya, teman-teman. Di sini dia ada knob putar, ya, knob putar untuk atur green size-nya. Nah, jadi nanti bisa diputar. Oke, sesuai dari keinginan teman-teman. Tekniknya adalah ditekan baru diputar. Oke, di sini indikatornya adalah dari titik. Di sini ada angka 12 sampai angka 1, di mana semakin kecil angkanya berarti akan semakin halus. Oke, kita settingan awal, ini kurang lebih pakai di titik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Nah, lalu tekniknya adalah, teman-teman ya, kalau nanti ingin ganti green size, jangan dalam keadaan mati. Atau kalaupun pengen mati, jangan keadaan ada kopinya. Karena banyak yang terjadi itu adalah dia nyangkut, sehingga mesinnya itu error. Nanti tekniknya sandi error gimana? Susah nggak Mas Ari? Tinggal dibongkar. Ya, tinggal dibongkar, nanti bisa dicabut pakai obeng plus ya atau min, nanti itu dicopot. Nanti teman-teman siapkan untuk pembersih kayak blower manual yang itu biasanya bentuknya balon yang hitam yang dipencet-pencet. Nah, itu membersihkan kopi yang nyangkut itu. Nanti dia akan normal lagi. Makanya nama saya bilang penggunaan dan maintenance-nya mudah. Next, ke berikutnya adalah, jadi untuk pengisian air dia ada di sebelah kanan. Oke, tariknya, handle-nya ada di sini. Oke, kita tarik. Ini karena masih baru ya. Saya keluarkan dulu water filternya.
Oke, saya keluarkan juga, nanti ini ada untuk sendok bubuknya dan untuk pembersihnya. Nah, ini untuk water tanknya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tuh isi airnya dari sini, dicopot dulu, dan untuk water filternya nanti teman-teman letakkan di sini. Ya, teman-teman letakkan yang sudah ada di bentuknya. Oke, nanti dia akan terpasang dengan pas. Ya, jadi dia keras, nggak bisa dicopot karena harus pas masangnya. Baru kita letakkan di sini. Oke, sampai sini sudah siap digunakan. Nah, nanti tombol powernya ada di sini. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin selesaikan dulu penjelasan tentang mesin ini, bahwa dia ada beberapa bagian. Oke, jadi ini untuk bagian water tanknya. Lalu nanti ada bagian drip tray-nya ini, sekaligus dia untuk pembuangan paknya. Atau kita bilang kalau di mesin komersil dia kayak knockbox. Ini adalah chamber pak coffee. Nah, ini yang wajib nanti teman-teman cek, karena sama nanti dia penuh. Nah, di atasnya ini dia nggak bisa giling. Oke, dan dia kalaupun dia akan memaksa giling, dia akan nyangkut di bagian ini teman-teman. Oke ya, di bagian ini. Oke, saya kasih lihat. Oke, nanti dia akan nyangkut di bagian ini. Oke, ini adalah bagian yang wajib nanti teman-teman cek. Nah, ini dia. Oke, kalau saya nanti teman-teman lupa membersihkan, nah dia akan nyangkut di sini. Karena ini adalah kalau kita bilang nyawanya mesin full otomatis yang wajib dibersihkan, ya, yang wajib di maintenance adalah bagian ini. Makanya kenapa saya bilang penggunaannya sangat mudah. Nanti tinggal dilihat nih bagian dalamnya, ya. Kalau nanti dia sudah bersih, kita bisa lap-lap, baru kita letakkan lagi. Oke, sampai kencang ya, dan nggak bisa ditarik lagi. Oke, berarti dia sudah siap digunakan. Baru kita tutup lagi. Ya, itu bagian yang tadi yang nggak kelihatan. Sekarang yang kelihatannya. Nah, yang kelihatannya ini ada dua bagian. Ya, yaitu yang pertama group head kalau kita bilang ya. Ini adalah bagian untuk mengeluarkan hasil brewing ekstraksi espresso. Oke, yang kedua, ini adalah bagian kalau kita di mesin komersil steam one. Tapi ini adalah bagian untuk bikin foam. Ya, jadi nanti dia ada sini dan ini bisa dicopot teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, fungsinya apa? Dicopot biar nanti teman-teman bisa bersihkan. Karena biasanya akan ada kerak susu yang tertinggal. Kalau seandainya ada kerak yang tertinggal lupa dibersihkan, khawatir akan meninggalkan rasa amis, ya, rasa yang tidak enak sehingga nanti kopinya nggak enak. Jadi harus rajin cleaning kalau untuk menggunakan mesin yang full otomatis. Nah, ini ada tombol-tombolnya. Bagaimana fungsinya? Yuk kita mulai nyalahin aja. Saatnya kita tes mesin ini, mengetahui fitur apa yang tertera di sini. Jadi ini dia touchscreen ya teman-teman ya. Jadi sambil nyari kok nggak timbul, nggak nongol karena touchscreen. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Tadi saya persiapkan, udah saya isi air, udah saya isi kopi. Nah, kita juga wajib tahu penggunaan dayanya sebetulnya berapa sih mesin full otomatis ini. Jadi kita pakai wattmeter lagi. Saya coba colok dulu ya. Saya coba colok. Sip, sudah masuk. Oke, sekarang saatnya kita nyalakan. Jadi tekan tombol powernya, tekan lama. Oke, nah nanti dia akan nyala. Kita lihat pergerakannya. Dia akan menghitung dayanya. Oke, ini awalnya dia di 1271. Oke, dia sudah mulai turun. Ya, dia turun terus. Nanti sampai standby-nya dia kecil banget teman-teman. Jadi sebelum kita coba, tadi udah kita trial. Nah, ini kecil banget. Cuman tadi nyampe di 3,8. Ntar kita lihat dia hasil ngebacanya di angka berapa topnya dan di angka low-nya berapa. Karena ini dia masih naik turun. Nah, oke, kita fokus ke mesin sekarang. Nah, karena dia udah ngebaca tuh, dia standby-nya di 0, oke, sekarang kita fokus ke mesin. Oke, kita fokus ke mesin. Jadi mesinnya ini tadi seandainya dia udah kita shutdown. Nah, kalau dia tampilannya belum seperti ini, berarti tadi dia masih manasin. Ya, jadi dia masih manasin, belum bisa dipakai. Tapi seandainya tampilannya sudah stay seperti ini, kayak tombol espressonya nyala lampunya, coffee, hot water, steam, aqua clean, berarti ini sudah siap dipakai. Hanya saya ingin mengingatkan, pastikan selalu ada air. Karena mesin ini berhubungan dengan air dan pompa.
Untuk full automatic, ketika nanti dia airnya akan habis atau kurang, nah ini ada indikator nih teman-teman di sini nih. Nah ini adalah indikator yang menandakan bahwa harus fill atau mengisi ulang air. Oke, yang di bawahnya ini menandakan beans atau kopi sudah habis. Nah yang bawah ini attention, artinya mesin sedang ada trouble, dan itu harus dicari posisinya di mana. Ataukah beans hoopernya kotor, atau drip tray-nya kurang pas, ya, atau water tank-nya belum masuk. Cuma kalau water tank nggak mungkin, karena kalau saya water tank yang nyala adalah bagian atas. Ya, jadi ini indikator yang wajib teman-teman hafal atau teman-teman ketahui. Oke, lanjut ke berikutnya. Ya, ke berikutnya itu kita ke sebelahnya dulu. Ini adalah penggunaan atau kopi dan air yang ingin kita keluarkan dari mesin ini. Oke, yang pertama yang gambar beans. Nah, itu kita pengen gunakan dosnya berapa banyak. Oke, sebelahnya ini adalah water atau air yang ingin kita gunakan. Nah, ini adalah pembersih, ada aqua clean, ada yang clean. Clean ini dia biasanya lebih cepat dibandingkan aqua clean. Kalau aqua clean itu dia biasanya di scaling lebih lama. Oke, ke tombol berikutnya ya teman-teman ya. Tombol berikutnya ini dia ada espresso. Jadi espressonya ada dua pilihan, ada yang 1 kali, oke, ada yang 2 kali. Nah, nanti teman-teman terserah mau espressonya yang pekat atau yang standar. Coffee. Oke, coffee ini artinya dia sudah akan mengekstrak lebih panjang sampai jadi 1 cangkir atau 1 gelas kopi. Nanti akan kita coba. Lalu ada hot water. Nah, saya nanti hot water. Nah, berarti tombol inilah, bukan tombol, selang ini akan kita pergunakan. Ya, lalu di sampingnya adalah steam. Steam ini adalah untuk membuat buih. Cuman karena ini tipenya yang 2200, jadi dia nggak dapat yang chamber untuk latte atau untuk susu. Baik, kita langsung buat aja. Di sini saya menggunakan shooter glass. Ya, kita akan mulai bikin espresso single. Ya, kita bikin single teman-teman. Oke, dengan banyak kopinya saya pakai yang level 2. Oke, level 2 ya. Lalu airnya juga saya pakai yang sedang. Oke, lalu kita masukkan ke shooter glass. Oke, jadi ini bisa disetting nih group headnya. Mau setinggi mana? Oke, ketika nanti udah selesai disetting juga ukuran group headnya biar tidak berantakan kopinya. Lalu kita klik play. Oke, mesin ini akan bekerja. Oke, pertama dia akan grinding. Oke, ketika grinding dia akan turun ke alat yang tadi saya tunjukkan. Nanti akan ada suara krek 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 krek. Nah, itu artinya dia sedang press. Nah, lalu nanti akan ada suara air. Itu adalah air yang didorong. Oke, nanti sampai keluar di group head ini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kremannya bagus ya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen setting lagi biar kremannya lebih bagus, mainnya di green size. Jadi green size-nya masih bisa dibuat lebih halus. Tapi karena ini mesin full automatic yang harganya juga masih kita bilang terjangkau, teman-teman harus bisa mengukur kekuatan dari mesin ini. Apalagi untuk kopi-kopi dengan profil roasting yang light medium. Jadi kalau mesin full automatic ini biasanya yang kita rekomendasikan adalah kopi dengan profil roasting medium ke atas. Medium to dark, dark roast atau Italian roast ini bagus. Karena kenapa? Dia pakai mata burnya yang konikal, bukan yang flat bur. Jadi nanti kalau seandainya dipakai yang kopi-kopi keras, teman-teman, grindernya cepat kalah. Oke? Ya, ini kita cicip satu ke espressonya. Ya, ini seperti ini espressonya. Ya, jadi memang agak tipis karena saya bikin green size-nya tidak terlalu halus atau medium. Tadi kan dia kan 12 sampai 1. Saya pakai green size-nya yang nomor 5. Bismillah. Oke, ini kalau buat untuk rumahan ya teman-teman ya. Kalau saya bilang dia udah oke banget. Karena kenapa? Ini ada smoky, ada coklat, dan aftertaste-nya itu bodinya tebal. Aftertaste-nya juga dia clean, ya, tidak meninggalkan rasa yang mengganggu di mulut. Oke, lanjut kita bikin latte. Ya, lebih tepatnya cappuccino karena dia nggak bisa mikrofoam. Yuk kita bikin. Oke, kita tuang dulu satu ya. Kita tuang satu. Oke, habis itu jangan lupa siapkan susunya. Oke, teman-teman, jadi kalau susunya ini dia terpisah, jadi nanti bisa pakai milk jug atau kalau pengen langsung dicangkir juga boleh. Cuma kalau saya sih pakai milk jug biar nggak berantakan. Jadi nanti pakai milk jug, masukkan dulu lewat sini teman-teman ya. Masukkan lewat sini.
Dan dia pastikan dia posisinya masuk di atas. Ya, harus bersentuhan. Oke, bersentuhan biar nanti dia jadi foam. Kita pencet steam. Oke, nanti kita klik play. Nah, nanti dia akan pindah mode dan dia akan ke sebelah. Dia akan bikin foam. Oke, ini agak prosesnya lama karena dia pergantian mode. Nah, ini beda ya teman-teman ya. Dia bedanya ini dia nggak ada knop putar. Nah, sehingga dia ini butuh waktu untuk ganti mode. Oke. Nah, ini sudah mulai terdengar suara tekanannya. Nah, ini dia nggak akan bikin microfoam ya, karena pressernya ini beda sama presser komersil. Ya, jadi dia akan bikin ini big foam yang tebal, terdengar dari suaranya ya. Nah, ini udah mulai terdengar suaranya. Nah, dia tebal. Nah, kita tinggal nunggu nih, kita mau setebal apa foam kita. Kalau nanti sudah dapat sesuai keinginan, baru kita matikan. Oke, udah cukup tebal, kita matikan. Oke, cukup. Oke. Oke, kita buang. Nah, kita lihat tekanannya. Oke, ini teman-teman ya. Nah, kita buang supaya dia bersih, kita matikan lagi. Oke, jangan lupa kita lap. Kita mulai bikin cappuccino. Ya, ini cappuccino teman-teman ya. Oke, ini tebel, big foam banget, jadi pasti nggak akan bisa bikin gambar. Cuman ini dia sudah ada foamnya. Oke, kita coba tes. Oke, gambarnya sangat encer ya. Encer banget. Nah, ini foamnya teman-teman. Cukup. Oke, jadi cappuccino. Oke, ini untuk cappuccinonya teman-teman. Dan di sini juga nih teman-teman pasti pengen tahu kalau untuk bikin black coffee-nya kayak gimana. Karena sebetulnya yang beli mesin ini kebanyakan orang-orang pencinta black coffee. Nah, jadi black coffee-nya itu sangat mudah. Kita pakai mode yang ini. Oke, nanti mode yang ini tinggal kita sesuaikan dengan gelas. Ya, di sini saya pakai cangkir yang ukuran 200 cc atau 200 ml. Berarti ini saya pakai yang kopinya 1 ya. Kopinya 1, dengan saya pengen bikin kopinya lebih tebal, berarti saya banyakin 3. Oke, dengan airnya yang tidak terlalu banyak saya pakai yang medium. Oke, ketika nanti sudah, kita setting dulu bagian depannya. Oke, kita tuangkan ke bawah. Sudah cukup, baru kita apply. Nah, ini kurang lebih prosesnya sama. Yang membedakan dengan espresso adalah nanti dia ini jadi satu sama air panas. Jadi ekstraksinya lebih panjang, ya. Kopinya lebih banyak karena tadi saya pakai kopinya 3. Kalau tadi kan yang espressonya kan kopinya 2, teman-teman. Ini saya pakai kopinya yang level 3. Yang lebih banyak. Tapi airnya medium juga. Oke, kremanya bagus. Oke, nah nanti dia akan dipanjangin teman-teman. Nah, ini akan dipanjangin sampai sesuai tadi yang kita setting ukuran airnya yang medium. Nah, ini di mesin yang ini dia nyebut modenya mode coffee. Nah, jadi lumayan cukup panjang. Cuman ini nanti teman-teman sangat praktis. Ya, karena praktisnya adalah cukup pencet sambil ngobrol sebentar. Nah, udah jadi kan? Cepet. Oke, ini selesai. Ya, ini selesai. Nah, hasilnya nih teman-teman nih bisa lihat. Ya, ini kremanya bagus. Ya, bagus banget. Biasa kalau kita di bar, ini kita ngomongin biasa americano. Cuman kalau americano kan dituang. Espresso dulu baru air. Nah, kalau ini diekstraknya bersamaan panjang. Kalaupun pakai group head, ini bisa dijatuhkan kategorinya adalah lungo. Ya, karena ini belum full banget banyak. Tapi oke, ntar kita akan cicipin bareng. Baik, lanjut ke penggunaan spek berikutnya. Espresso sudah, coffee sudah, steam sudah. Lanjut, ada sih nanti hot water. Hot water untuk apa, Mas Hari? Hot water adalah untuk air panas. Kalau seandainya teman-teman ingin bikin standar yang kopi di cafe, ala cafe, biasanya espresso dulu baru nanti tambah air secukupnya. Nanti yang kiranya tadi settingannya kurang, apalagi udah dibikin 3 masih kurang, berarti nanti teman-teman tambah hot water di sini. Jadi saya kasih lihat dulu nih sedikit, nanti saya pindah karena ini airnya kurang banyak. Cuman nggak apa-apa ya, biar kita lihat ekstraksi standar mesin oke apa enggak. Jadi nggak usah tambahin air, kita lihat airnya di sini. Oke, jadi airnya cuma ada 1 mode.
Beda dengan yang lain, tadi ada 2 mode, jadi hot water dan steam dia hanya ada 1 mode. Nah, nanti sini banyak airnya kita sesuaikan dan bisa manual juga. Tapi kita coba yang sedikit dulu. Sebenarnya sedikit itu dia berapa banyak, kita apply. Nah, ini akan lama kayak tadi karena ada perpindahan mode ya. Nah, kurang lebih segini, kita lihat berapa banyak. Jadi untuk mode 1, dia ini akan mengeluarkan air sebanyak 60 mili ya teman-teman ya. Ini jadi 60 mili. Oke, sebanyak ini. Berarti sana nanti ada mode 2 dan 3, tinggal dikali aja. Sudah semua, jadi ada tombol espresso, tombol coffee, hot water, steam, dan sudah pengaturan banyaknya kopi, banyaknya air sudah, indikator ini juga sudah. Lalu apalagi Mas Hari? Nah, nanti kalau seandainya teman-teman menggunakan mesin ini, wajib memperhatikan kebersihannya. Nah, seandainya nanti udah selesai nih, kita tinggal tekan off. Kalau memang sekiranya kopinya sedikit. Tapi kita ingin pembersihan secara berkala, boleh teman-teman yang clean. Oke, kalau pengen pakai yang water filternya, pakai yang aqua clean. Ini prosesnya akan panjang banget. Jadi nggak akan saya jelaskan di video ini. Cuma nanti teman-teman bisa kontak pribadi saya. Atau nanti kalau saya pengen diselipkan linknya, silahkan komen, kasih atau buatkan linknya Mas Hari untuk cara menggunakan water filternya. Oke, jadi itu nanti saya skip. Lalu berikutnya cara pembersihan drip tray. Nah, drip tray ini akan kita bersihkan setelah kita matikan teman-teman. Tapi saya ingin kasih tahu, menggunakan mesin ini harus penuh dengan rasa sabar. Karena kenapa? Dia prosesnya giling, akan proses press, brewing, dan nanti akan ada proses resting. Resting itu untuk apa? Istirahat untuk sampai posisi mesin siap dipakai. Kalau seandainya dia tidak menyelesaikan prosedur itu, mesin akan namanya nyangkut di proses mesin yang tadi saya kasih lihat. Jadi harus sabar banget. Jadi satu kopi ini kurang lebih bisa nunggu sekitar 2 menit. Ya, atau 1 menit lebih sedikit. Karena seandainya nanti teman-teman nggak pakai prosedur itu, nanti mesinnya umurnya nggak lama. Ya, teman-temannya, oke, kita matikan aja biar nanti lihat cara pembersihannya. Oke, saya off kan, tekan lama. Oke, baik teman-teman, ini mesinnya sudah mati. Lalu apa yang harus dilakukan lagi Mas Hari? Kosannya mesinnya sudah selesai digunakan. Jadi yang tadi saya bilang, itu harus menjaga kebersihan. Karena mesin ini sangat sensitif. Kalau saya nanti kotor sedikit, dia akan nyala warning atau attention bahwa menandakan mesinnya tidak bisa digunakan. Harus ada dicari posisi mana yang kotor. Jadi berikutnya adalah kita cabut drip tray-nya teman-teman. Oke, jadi drip tray ini dia ada 2 bagian. Oke, yang pertama untuk menampung air, ya menampung air. Yang kedua dia menampung sisa ampas kopi. Nah, ini tadi habis kita bikin, ya. Jadi dia ampasnya memang masih kasar ya. Makanya wajar tadi kopinya itu tidak terlalu pekat. Nah, dan ini airnya, nah ini bisa kita buang. Terus boleh dicuci nggak Mas Hari? Ini boleh dicuci karena bahannya plastik dan tidak berhubungan dengan mata pisau, sehingga ini boleh dicuci. Ya. Jadi ini dibersihnya tiap hari Mas Hari, tiap hari. Jadi tiap hari harus dibersihkan. Supaya kenapa? Supaya mesinnya selalu prima, oke, dan dia bisa digunakan dengan normal. Ya, saya rasa cukup. Oh iya, lupa satu lagi yang tadi ini yang di awal sudah saya jelaskan. Ini juga wajib teman-teman bersihkan. Terutama kalau saya teman-teman suka menggunakan susu. Ya, saya teman-teman sering menggunakan susu, ini wajib dibersihkan. Kayak bersihkannya pakai sabun boleh, boleh tapi secukupnya. Karena khawatir nanti sabunnya berlebih, ada rasa sabun yang tertinggal. Apalagi kalau seandainya aroma dan rasa itu sangat mengkhawatirkan. Nanti khawatir kopinya nggak enak. Ya, jadi masangnya sangat mudah. Kayak mudah teman-teman ya. Oke, nanti tinggal dipasang lagi. Oke, itulah tadi cara kerja mesin ini. Saatnya kita di video penutup, yaitu kesimpulan. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di video terakhir tentang Philips EP 2200. Ya, tadi udah saya jelaskan secara detail dari persiapan menyalakan mesin sampai cara pembersihan. Sekarang tinggal kita rasakan hasil dari mesin ini. Pertama kopi hitamnya, ya ini dengan mode tadi kopinya 3 dos, level yang 3 dengan airnya medium. Karena harapan saya rasa kopinya akan terasa. Saya coba, bismillah. Oke, ini ternyata sesuai harapan.
Oke, jadi harapan saya adalah kopinya lebih menonjol karena tadi levelnya saya bikin level 3. Oke, dengan air yang tidak watery dan ini dapat ya, dan balance strong di awal. Oke, ini bodinya tebal banget karena memang banyak robustanya. Oke, next saya pakai yang tadi bikin espressonya sedikit. Oke, yang tadi 1 shoot dengan foam pakai kemampuan mesin ini. Saya cicipin aja, bismillah. Ya, jadi ini agak manis ya, karena manis, espressonya yang sedikit. Tapi hasil foamnya ini yang saya suka karena tadi nggak saya terlalu bikin terlalu panjang, nggak terlalu panas, jadi dia nggak overheat sehingga manis dari susunya keluar. Baik, dua-duanya enak dan dua-duanya layak. Lalu kita akan sandingkan dengan listriknya. Cukup apa enggak di rumah? Oke, saya ambil di sini. Kita lihat hasil kerjanya dia. Oke, jadi tadi kita akan lihat secara low wattnya dia bisa sampai di 0, nggak tahu ya teman-teman. Oke, untuk topnya, oke tadi topnya itu dia sampai di 1300-an. Oke, ini maaf tadi masih yang lama, ini masih 2750 mesin sebelumnya, tapi dia ngebaca yang terbaru dia sampai di 0. Berarti ini dia bagus banget ya. Ternyata sangat direkomendasikan untuk rumahan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ini mesin kalau pengen di kantoran oke, kalau mau di rumahan oke banget. Terutama teman-teman yang nggak mau repot, melek mata, mandi, nyalain mesin, nunggu sekian menit, nggak nyampe 10 menit. Tadi saya cuma sekitar nunggu 2-3 menit, sudah siap pakai. Tinggal pencet, selesai settingan, play, taruh cangkir, selesai. Bisa teman-teman nikmatin, kopinya habis. Selesai ke mesin, bersihkan, oke, pakai air, keringkan, boleh dipasang lagi atau dipasang pas mau dipakai, udah boleh ditinggal. Ya, ini mesin EP220 yang sangat sederhana yang ada water filternya. Kalau teman-teman nggak butuh water filter dengan harga yang ekonomis, ambil yang tipe EP1200. Kalau pengen yang lebih full spec, bisa yang 5400 ataupun 5500. Kalau mau yang middle bisa 3200. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kami tetap semangat untuk buat video-video edukatif dan informatif berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.